Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enfaril Denio, Prodi Manajemen. Di sini saya mengambil materi di pertemuan ke-6 tugas kelima tentang leadership course mindfulness. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindful itu adalah kesadaran yang penuh. Jadi di sini menjelaskan bahwa mindfulness itu adalah kesadaran yang penuh. Semua orang harus mempunyai kesadaran yang penuh. Karena mindfulness ini itu juga mempermainkan panca indera kita dan kalian. Mindful ini sendiri mengajarkan kita untuk kesadaran yang penuh. Karena apa? Takutnya kita tidak sadar yang apa yang kita lakukan itu dalam hal positif atau hal negatif. Dan apa manfaatnya dari mindful ini? Manfaat dari mindful ini menurut saya sendiri adalah membuat saya itu lebih tenang dan membuat mencintai diri saya sendiri sehingga saya bisa meningkatkan suatu tujuan saya yang lebih baik lagi. Next. Nah, di sini ada leadership practice. Di sini leadership practice ini ada 3 poin. Yang pertama empati action chef, yang kedua positif psikologi, dan yang ketiga neuroplasticity. Nah, empati action chef ini jadi leadership itu juga mengajarkan seorang pemimpin harus mempunyai sifat empati. Semisal contohnya seperti kita gampang membuka hati pada keadaan yang ada di sekitar kita. Harus peduli sama semua orang lain. Karena kenapa sifat empati itu begitu penting juga pada seseorang pemimpin. Apalagi pemimpin perusahaan. Karena kita harus bersikap empati kepada bawahannya. Biar di dalam perusahaan itu gampang terwujud untuk mencapai suatu tujuannya. Dan yang poin kedua itu positif psikologi. Positif psikologi ini pandangannya bahwa hidup itu harus bermakna. Kehidupan bagi kita sendiri dan orang lain. Kehidupan dengan kita yang begitu bermakna mengutamakan pembahasan mengenai kelebihan dan kekuatan dan mengutamakan selalu pembahasan mengenai kelebihan dan kekuatan dan mengutamakan selalu psikologi positif. Psikologi tidak mengenal hidup tanpa perencanaan, jadi harus yang bermakna. Di sini kita diajarkan bahwa hidup meskipun tanpa rencana, tapi yang lebih utama hidup harus yang bermakna. Biar kita tuh di masa depan kelak menjadi orang yang sukses dan jadi orang yang baik. Dan harus mengutamakan juga hidup harus selalu ke jalan yang positif. Dan yang terakhir ini neuroplasticity ini mengacu atau menguji kemampuan otak kita. Tujuannya itu beradaptasi dengan pengalaman baru. Misal saya akan mencontohkan di neuroplasticity ini, saya dulu dari sekolah SMK di jurusan teknik. Nah, saya kuliah di kampus TKC Bangsa ini di jurusan ekonomi. Nah, saya kan belum tahu apa itu kepemimpinan, apa itu tentang ekonomi di jurusan ini. Nah, saya belum tahu. Nah, di pertemuan pertama itu ada matkul kepemimpinan. Saya belum tahu apa itu kepemimpinan dan saya juga kaget kalau kita itu
nggak punya jabatan bisa juga menjadi seorang pemimpin. Nah, setelah habis habis matkul kepemimpinan itu, saya merasakan bahwa saya tidak punya jabatan tapi bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi itu memimpin diri kita sendiri. Nah, dan pemimpin itu adalah pengaruh untuk semua orang, gitu yang bisa saya contohkan. Presentasi saya, mohon maaf atas ucapannya, saya mungkin kurang bisa dipahami dengan kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.